Tisu warnanya itu mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita belajar seni, budaya, dan keterampilan. Sebelum kita belajar, kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sadri yasri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Anak-anak sekalian, pada pelajaran seni budaya ada 4 cabang ilmu yang kita harus pelajari. Ya, pertamanya itu seni rupa, kedua seni musik, ketiga seni tari, dan keempat seni teater. Nah, pada semester ganjil seperti sekarang kita mempelajari seni rupa dan seni musik. Ya, jadi 2 cabang ilmu yang kita pelajari pada semester ganjil ini. Kemudian pada semester genap kita pelajari seni tari dan seni teater. Pada seni rupa, apa yang kita kerjakan yaitu kebanyakan menggambar, ya, menggambar. Kemudian kalau seni musik, mempelajari alat musik dan bernyanyi. Ya, itulah anak-anak sekalian yang perlu saya sampaikan sebelum memasuki materi. Tapi anak-anakku sekalian barangkali perlu saya perkenalkan diri dulu, ya, karena tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi perlu saya perkenalkan, nama saya Nur Aini A. Apa itu A? Arifudin, ya. Alamat saya di BTN Sasaya, Blok A4 nomor 12. Sekarang kita memasuki bab pertama, bab 1. KD-nya, KD bab 1 ada 2 KD yang kita harus selesaikan, ya. Karena di pelajaran seni budaya ada pelajaran teori dan ada pelajaran praktik. Kalau pelajaran teori itu sekitar 20%, sedangkan praktik sekitar 80%. Itu perlu anak-anak kalian pahami tentang pelajaran seni budaya. Kemudian pada bab 1, ya, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, KD pertama adalah memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian KD 2. KD 2 yaitu sudah masuk praktek, ya anak-anak, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum kita memasuki materi, sebelum itu Ibu jelaskan, perlu kita ketahui dulu apa tujuan pelajaran tersebut, ya. Jadi ada tujuan yang harus kita capai, ya. Ada 4 tujuan yang kita harus capai dengan 2 KD tersebut. Sudah dipahami? Pertama, mengidentifikasikan kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Itu pertama, tujuan yang harus dicapai. Kemudian tujuan kedua yaitu mendekspresikan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Kemudian tujuan yang ketiga, mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, setelah kita mengekspresikan diri, keempat adalah hasil. Ada hasil yang harus kita capai, yaitu mengomunikasikan
hasil gambar. Nah, ada 3 gambar yang harus diselesaikan, ya. Coba gambar baik. 3 gambar yang harus diselesaikan, ya. Gambar flora, fauna, dan alam benda. Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Pertama itu kita harus mengerti dulu apa itu menggambar, ya. Apa itu menggambar? Sejak nenek moyang kita mengenal menggambar. Menggambar adalah sebuah aktivitas atau kegiatan fisik dan mental. Kegiatan fisik itu berhubungan dengan keterampilan yang menggunakan alat gambar. Itu yang kita kerjakan. Kemudian boleh juga dikatakan sarana untuk mengekspresikan diri, ya. Jadi ada 2 pengertian. Itulah pengertian daripada menggambar. Kemudian kita melangkah ke objek gambar. Nah, objek gambar ini tidak selamanya kita berimajinasi menggambar, tetapi terkadang kita memerlukan objek. Alam semesta ini adalah untuk bahan untuk kita gambar. Dapat berupa flora, fauna, dan alam benda. Jadi di sekitar kita, ya, di sekitar kita banyak yang bisa kita gambar. Di halaman kita, di rumah kita, banyak yang bisa kita gambar. Contohnya gambar flora. Apa itu flora? Anak kalian harus memahami apa itu flora. Flora adalah semua jenis tumbuhan, ya, semua jenis tumbuhan itu dikatakan flora. Kemudian apa itu? Saya berikan contoh. Ini salah satu contoh gambar flora, ya. Bunga, bisa daun, ya, bisa pohon, dikatakan flora. Jadi banyak sekali bisa kita gambar di sekitar rumah kita, ya. Nah, kemudian apa itu fauna? Nah, sekalian apa itu fauna? Fauna adalah semua jenis hewan. Apa itu hewan melata atau hewan 2 kakinya, apa itu 4 kakinya, ya. Banyak di sekitar rumah kita binatang yang bisa kita gambar. Itulah dikatakan fauna. Ini salah satu contoh, ya, gambar fauna. Kemudian ini bisa kita lihat misalnya dalam rumah ada cecak, itu bisa kita gambar. Ada kecoa, itu bisa digambar. Ada tikus, boleh digambar. Jadi apa saja, binatang apa saja yang di sekitar rumah kita, tidak usah jauh-jauh mencari objek, ya. Tidak usah jauh-jauh mencari objek, ada di sekitar rumah kita yang bisa kita gambar. Itu dikatakan fauna. Jadi sekali lagi, fauna adalah semua jenis binatang, ya. Kemudian objek ketiga adalah alam benda. Anak-anakku perlu ketahui bahwa alam benda itu ada 2 macam. Alam benda alami dan alam benda buatan. Yang mana itu alami, anak-anak? Alami banyak sekali, seperti batu, pasir, tanah, gunung, air, itu alami, ya, yang tercipta sendirinya karena alam. Kemudian alam benda buatan. Yang mana itu alam benda buatan? Seperti yang kita buat. Apa itu? Berupa kursi, berupa meja, berupa alat-alat dapur, lemari, ya, banyak sekali. Banyak sekali di rumah kita bisa kita jadikan objek gambar, ya. Itu dikatakan objek gambar.
Jadi kalau kita menggambar dengan imajinasi berarti tidak memerlukan objek. Ya. Kalau kita menggambar dengan secara imajinasi, apa yang ada di benak kita itu kita tuangkan di kertas. Tapi kalau membutuhkan objek, tentu kita mengambil apakah itu daun di luar, apakah itu berupa setangkai bunga, itu bisa kita gambar, ya. Kemudian kita melangkah pada komposisi gambar, ya. Apa itu komposisi gambar? Komposisi adalah cara meletakkan gambar pada kertas gambar. Komposisi itu adalah letak-letak objek pada sebuah gambar. Ini salah satu contoh komposisi gambar asimetris. Jadi komposisi itu ada dua, ya, asimetris dengan simetris. Ini contoh yang saya berikan adalah letak gambar yang asimetris. Apa itu asimetris? Letak gambar yang tidak sama bagian kiri dan bagian kanan. Dipahami? Jadi tidak sama meletakkan gambar bagian kiri dan bagian kanan. Ini contohnya gambar model asimetris. Kemudian komposisi yang simetris. Ini salah satu contoh saya perlihatkan adalah komposisi gambar yang simetris, seimbang antara ruang kiri dan kanan. Ya, itu dikatakan simetris, seimbang. Saya ulang, simetris itu gambar yang seimbang. Sedangkan asimetris adalah letak gambar yang tidak seimbang. Jadi komposisi gambar adalah cara meletakkan objek pada kertas gambar. Itu dikatakan komposisi. Sudah dipahami? Sekarang kita melangkah ke teknik menggambar. Sebelum kita menggambar, kita harus mengetahui apa itu teknik menggambar. Jadi kalau kita menggambar flora, fauna, dan alam benda, itu ada aturan-aturan yang kita harus patuhi. Ya, jadi sebelum kita menggambar, kita harus langkah pertama harus mengetahui dulu bentuk dasar daripada objek. Misalnya kita mau menggambar buah apel. Bagaimana bentuknya itu buah apel? Kita mau menggambar buah terong. Bagaimana bentuknya itu buah terong? Itu kita harus ketahui dulu, ya, bentuk daripada objek. Ya. Misalnya kita mau menggambar daun. Daunnya itu apa, daun tunggal atau daun berjari-jari? Itu kita harus ketahui bentuk dasar daripada objek. Itu pertama yang kita harus ketahui, langkah-langkah dalam atau teknik menggambar. Kedua, mengetahui bagian-bagian objek yang akan digambar. Contohnya, apa kita menggambar satu pohon bunga atau setangkai bunga saja? Ya, itu perlu kita ketahui bagian-bagiannya. Setangkai bunga itu mempunyai daun atau mempunyai sari, ya, tangkainya bagaimana, itu harus kita ketahui sebelum menggambar. Itu langkah kedua, ya. Setelah mengetahui bagian-bagiannya, sekarang kita mulai menyambung bagian per bagian. Misalnya kita menggambar dulu, misalnya kita menggambar setangkai bunga. Apanya dulu kita gambar? Bunganya dulu, bentuk apa bunganya. Kemudian kita beri tangkai. Itu namanya menyambung bagian per bagian. Contohnya ini. Misalnya kita menggambar ini setangkai bunga anggrek, ya. Tentu kita tentukan dulu bunganya. Berapa buah bunga yang kita akan gambar. Dan kita harus mengetahui berapa kelopak-kelopak bunganya setiap bunga, ya. Kemudian menyambung bagian per bagian. Kalau kita sudah buat ini, ya, sudah buat lingkarannya,
Nah, kita mulai membentuk kelopak bunga. Ini namanya kelopak bunga, nak ya. Nah, kita mulai membentuk kelopak-kelopaknya. Kemudian memberi sarinya, tengahnya. Kemudian kita beri tangkai. Nah, ada juga kuncupnya yang belum mekar, ya. Jadi ini namanya bagian-bagian yang harus kita sambung, kita kerjakan, kita gambar, ya. Nah, setelah bagus, sudah sempurna semua, sudah sempurna caranya menggambar, ya. Perhatikan baik-baik, sudah sempurna semua caranya menggambar, ya. Nah, kita tipiskan, dihapus, tinggal bayang-bayang, ya. Dihapus ini gambar, tinggal bayang-bayang. Kemudian langkah keempat, kita memberi warna. Nah, diperhatikan itu objek warna apa bunga yang kita gambar, misalnya bunga. Warna apa daun yang kita gambar, misalnya daun. Ya, disesuaikan dengan objek yang kita ambil. Kita perhatikan, ya. Nah, setelah memberi warna, cara memberi warnanya dengan teknik diarsir, mengarsir. Tekniknya boleh begini, nak ya. Tapi kita letakkan di bawah. Tapi ini pensil warnanya, jadi kita menggunakan pensil warnanya. Pensil warnanya itu miring, kita letakkan begini, ya. Tapi jangan ditekan, digosok-gosok saja. Nah, di sini ada warna agak terang, ada warna agak lembut. Itu tinggal pemberian warnanya. Sesuai dengan bunga yang kita lihat. Kalau warna bunganya begini, ada terang dan ada tipis, nah tentu pemberian warna juga begitu. Bisa dipahami. Nah, ini contoh lagi, ya. Nah, ini mengarsir. Ini kita menggunakan pensil saja, tidak menggunakan warna. Jadi menggambar itu tidak selamanya menggunakan pensil warna. Kalau tidak ada pensil warna, bisa kita menggunakan pensil, ya. Nah, kita sudah bentuk, ya. Nah, kita beri warna dengan arsiran pensil, ya. Di sini cara memberinya ada yang tebal, ada yang sedang, dan ada yang tipis. Yang tipis ini yang kena cahaya. Jadi apa-apa yang kita gambar kena cahaya, itu cara memberi warnanya itu tipis. Sudah dipahami? Yang gelap itu, yang tidak kena cahaya, itu dipertebal, ya. Ini teknik pemberian warna. Jadi dengan cara diarsir, ada tebal tipisnya cara pemberian warna, ya. Sudah dipahami? Ada tebal tipisnya cara memberi warna. Setelah diberi warna, ya, kita beri latar. Ini dikatakan latar, nah ini latar, ini latar. Latar ini bagian background, bagian belakangnya itu benda yang kita letakkan. Misal seperti ini warna coklat muda, ya. Ini coklat muda, latarnya, backgroundnya, ya. Kemudian ini warna abu-abu. Ini warna abu-abu, sama dengan ini, ya. Warna backgroundnya, ya, warna abu-abu, ya. Ini langkah terakhir. Terakhir kita lakukan. Kalau sudah selesai semua pemberian warna pada objek yang kita gambar, makanya kita beri warna latar supaya gambarnya lebih cantik dan menarik. Nah, itu teknik menggambar, ya. Kemudian kita harus mengetahui juga alat dan media gambar, ya. Jadi sebelum kita menggambar itu harus kita tahu apa itu alat gambar, apa itu media gambar. Ya, harus dibedakan antara alat dan media, ya. Kalau alat, apa yang kita pakai menggambar, seperti pensil, pulpen juga bisa karena untuk penekanan boleh, pensil warna, krayon, ya. Kemudian yang masuk media, di mana kita menggambar, dikatakan media, tempat kita menggambar. Misalnya kita menggambar di atas kertas gambar. Nah, ini namanya media, ya. Ini namanya alat. Media, ya, ini alat. Nah, misalnya kita menggambar di tembok, nah, maka tembok itu jadikan
media. Misalnya kita menggambar di triplex, berarti media kita adalah triplex. Misalnya kita menggambar di atas kain, ya, itu media kita adalah kain. Ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada kalian bahwa untuk praktek kita memakai saja kertas gambar, ya, dengan diselesaikan dengan pemberian warna dengan pensil warna. Kalau tidak punya pensil warna, boleh kita pakai pensil biasa. Kalau tidak ada lain, ya, ibu tidak menyulitkan, ya. Tapi kalau ada pensil warna, silakan diberi warna sesuai dengan objek anak sekalian gambar, ya. Itu. Jadi itu pertemuan pertama. Ada LK yang kita harus selesaikan, ya. Nanti dikirim di grup, nanti dikirim WA, ya. Kemudian itu pertemuan pertama, ya, menyelesaikan LK. Kemudian pertemuan kedua, karena saya lanjut saja, ya. Pertemuan kedua kalian menggambar flora. Jadi flora itu harus selesai pada saat pertemuan kedua, ya. Selesai sampai backgroundnya, sampai latarnya, ya. Bisa kan diselesaikan, ya. Kalau tidak sempat selesai semua, tidak apa-apa, itu jadi PR, ya. Nah, kemudian pertemuan ketiga, karena 4 kali pertemuannya, pertemuan ketiga menggambar fauna, ya. Menggambar binatang apa saja yang ada sekitar rumah itu yang kita gambar. Itu masuk pertemuan ketiga, ya. Ada pensil warnanya, beri warna. Tidak ada, misalnya kita menggambar kucing, ya, silakan cari kucing yang tidak, kucing hitam, kalau tidak ada pensil warnanya, ya. Itu gambar fauna. Pertemuan ketiga itu harus diselesaikan, ya. Nah, kemudian yang pertemuan terakhir yaitu alam benda. Apa mau, silahkan memilih alam benda apa yang kita mau gambar. Apa saja, yang penting alam benda. Mau alam benda alami, mau alam benda buatan, boleh, ya. Itu diselesaikan pada pertemuan keempat. Jadi 4 kali pertemuan ini untuk 2 kali, ya. 4 kali pertemuan. Pertama menyelesaikan LK, kedua menggambar flora, ketiga menggambar fauna, keempat menggambar alam benda. Untuk pertemuan kita pada hari ini, kemudian anak-anakku saya sampaikan sebelum jawab LK, mengerjakan LK, dibaca dulu materinya. Dibaca dulu bab 1 sampai selesai, ya. Apalagi kalau menggambar, ada teknik menggambar di dalam, ya. Teknik menggambar ada pada halaman 6, 7, 8, 9, ya. Itu teknik menggambar di situ. Kemudian setelah selesai semua gambarnya, dikomunikasikan, artinya dikirim ke WA-nya ibu, ya. Silahkan dikirim supaya ibu lihat hasilnya. Dalam bentuk apapun silahkan dikirim. Itulah pertemuan kita pada hari ini. Cukup sekian. Mudah-mudahan anakku semua bisa memahami apa yang saya jelaskan pada hari ini. Selamat bekerja. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.